Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para habaib, para kiai, para asatidzah yang saya muliakan, saya hormati, hafizakumullah. Khususnya akhina fillah sahibul majlis Al-Habib Husain bin Abu Bakar Ba'bud wal Habib Alwi, akhina Abdul Qadir bin Ali bin Abu Bakar Segaf, dan semua para habaib. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Begitu pula kepada para kiai, para asatidzah yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta serta takdim kami kepada mereka selaku penyambung lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu hal mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan para asatidzah, para ulama, para habaib yang masih terus membela syariat, begitu pula kepada para pengusaha, para donatur, termasuk Sahibul Bait, Haji Bayu, dan semua para donatur dari perjuangan penyebaran syariat Nabi kita Muhammad SAW. Saya punya abah pernah berpesan begini kepada kami, sabar ya jadi ustadz, sabar ya dengan tugas ini, sabar ya dengan memperjuangkan apa yang harus perjuangkan untuk Nabi. Karena apa? Karena Nabi itu adalah seorang Nabi yang pernah bersabda dalam hadisnya, ana khairu mukafi, aku ini adalah manusia yang paling membalas jasa, manusia yang paling bisa membalas jasa. Fa in ahsana adukum ila ahadin falam yujazihi fa ana ujazihi yaumil qiyamah. Kalau seumpama ada di antara kalian yang berbuat baik kepada orang lain lalu orang lain itu tidak membalasnya, jangan khawatir, aku yang akan membalasnya untuk kalian kelak nanti di hari kiamat. Kalau ini dikatakan Nabi Muhammad SAW terkait dengan orang lain yang berbuat baik kepada orang lain lalu orang lain itu tidak membalasnya, bagaimana kalau seumpama kalian para asatidzah, kalian para dai, kalian para donatur, kalian yang menjadi panitia daripada majelis-majelis semacam ini? Apa kata saya punya abah? Paling sedikit Rasulullah membalasnya itu dengan cara apa? Waktu kita meninggal dunia, ketika sakaratul maut, Rasulullah hadir. Semoga itu semuanya benar-benar diterapkan untuk kita semuanya, dan para donatur, para kiai, para habaib semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan segala sesuatu dengan yang terbaik, sehingga Allah SWT pernah berfirman dan berkata kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Daud ana urid anta turid wallahu yaf'al ma yurid, inna antani fima urid a'antuka fima turid wa in argaltani fima urid argaltuka fima turid wa la yakunu illa ma urid. Wahai Daud, ketahuilah engkau punya keinginan, aku pun juga punya keinginan. Kalau engkau membantu aku di dalam merealisasikan keinginanku, maka aku bantu juga engkau untuk merealisasikan keinginanmu. Tapi kalau engkau cegah aku di dalam merealisasikan keinginanku, aku juga akan cegah engkau untuk merealisasikan keinginanmu. Toh tidak akan terlaksana kecuali keinginanku. Subhanallah, kami ingin datang kalau bisa habis maghrib sebelum isya, tapi ternyata ada hambatan sehingga kita tidak bisa berjalan sore tadi. Dan subhanallah habis maghrib cepat-cepat kita berangkat, nggak taunya macet hampir 2 jam. Tapi semuanya ada hikmahnya. Yang pasti adalah kita ini hidup di dunia untuk melaksanakan satu hal saja. Apa itu? Satu hal itu adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah SWT dalam hadis qudsinya. Kata beliau, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, kuntu kanzan mafiyan, aku ini adalah zat yang maha mulia, yang maha agung,
tapi tidak ada yang mengetahui aku. Fa khalaqtul khalqa, maka kemudian aku ciptakan makhluk. Untuk apa Allah menciptakan makhluk? Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata mufassir, apa artinya liya'budun? Liya'rifuni, supaya tahu ada aku. Seorang sufi pernah ditanyakan kepada beliau, bagaimana engkau tahu bahwasanya Allah Ta'ala ada? Maka beliau jawab, iya, aku tahu bahwasanya Allah Ta'ala ada karena berapa banyak rencana demi rencana telah dibuat, tapi ternyata batal semuanya. Bahkan seorang peneliti telah meneliti dan dia telah menyatakan bahwasanya penelitian ini bisa diterapkan oleh siapa saja secara mandiri. Bahwasanya keinginan kita di dunia ini terkait dengan diri kita maupun orang lain, terkait dengan usaha maupun kesehatan ataupun yang lainnya, itu maksimal yang akan terrealisasikan cuma 30% saja. 70% tidak akan terlaksana. Berbeda ketika kita di surga. Kalau kita di surga tidak ada cita-cita, tidak ada angan-angan, tidak ada harapan, karena semuanya itu menjadi nyata dan fakta. Tapi kalau di dunia banyak cita-cita, banyak kehendak, banyak harapan, tapi semuanya itu bukan terlaksana karena memang kita diuji untuk melaksanakan dan merespon apa yang Allah tentukan kepada kita semuanya. Kita lihat di antara kita, saya sendiri yang seperti wajah saya di majelis ini nggak ada. Bukan saya merasa kegantengan, tidak, atau malah kebalikannya, tidak. Bahkan di Kediri nggak ada, bahkan di Jawa Timur juga nggak ada yang mirip seperti saya, nggak ada. Di Indonesia nggak bakal ada, walaupun anak saya nggak mirip. Anak saya lebih ganteng dari saya malah. Di Indonesia nggak ada, di dunia juga nggak ada. Artinya apa? Kita ini beda-beda wajah, beda-beda juga nasibnya, beda-beda juga modalnya yang Allah berikan. Tapi semuanya dengan kehadiran Allah Ta'ala, Allah berikan semuanya modal dengan modal yang sama. Kalau seumpama tidak diberikan modal dengan modal yang sama, berarti Allah bukan maha adil. Tidak, Allah maha adil. Yang punya uang dengan kekayaannya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya jabatan dengan jabatannya, yang punya usaha, apapun yang Allah berikan itu, maka pasti Allah itu dengan keadilannya memberikan itu dengan cara yang rata, semuanya sama. Cuma yang tahu bagaimana dia menggunakan dan lain sebagainya, itu yang mengetahuinya adalah para ulama. Sehingga kita jauh daripada ulama, ya salah sendiri. Akhirnya dia itu tidak mengetahui modal utamanya itu apa untuk meraih ridhonya Allah dan ridho Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena memang Allah Ta'ala menciptakan semua manusia, mau yang sempurna kelihatan dipandang mata, ataupun yang penuh dengan kekurangan karena ada aibnya atau cacat, semuanya itu dengan konsep yang sama Allah ciptakan. Apa itu? Allah menciptakan semuanya makhluk, dan begitu pula ketentuan yang Allah tentukan untuk mereka, serta keadaan yang Allah iringkan dengan ketentuannya itu, semuanya dengan konsep sama, yaitu apa? Semua ada kelebihan, ada kekurangannya. Tidak ada yang semuanya kelebihan, nggak ada kekurangannya. Tidak ada, semuanya ada kelebihan, ada kekurangannya. Orang kaya ada kelebihannya, tapi ada kekurangannya. Orang alim ada kelebihannya, tapi ada kekurangannya. Para pejabat ada kelebihannya, tapi ada kekurangannya. Orang awam ada kelebihannya, tapi ada kekurangannya. Laki-laki ada kelebihannya, perempuan juga seperti itu, tapi masing-masing ada kekurangannya. Tapi yang tidak dekat kepada ulama, dia tidak akan mengetahui kelebihannya itu apa, sehingga dia itu tidak bisa membina, dia tidak bisa menyuburkan, sementara kekurangannya dia tidak berusaha untuk menutupinya. Nah, itu yang terjadi kalau kita itu jauh daripada ulama. Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Ta'ala, alhamdulillah kita pada malam ini masih bisa berhadir di dalam majelis, walaupun ini adalah sebuah takhtim ya, tawakufan sementara, dan semoga nanti kita dipanjangkan umurnya di bulan Syawal, di dalam pembukaan kita bisa menghadirinya, dan terus kita bisa hadir karena memang majelis-majelis inilah yang masih mengkaitkan kita dengan rahmat, mengkaitkan kita dengan hubungan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Adanya majelis ini adalah sebuah hadiah yang cuma-cuma yang Allah berikan, apalagi melalui para habaib ini. Ini adalah sebuah hadiah di atas hadiah. Karena apa? Karena memang Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, dan itu termasuk hadis yang terakhir yang Allah sampaikan, yang Nabi SAW sampaikan sebelum beliau itu meninggal dunia. Apa itu? Nabi SAW suatu waktu sebelum beliau itu sakit yang berkepanjangan, yang kemudian 18 hari kemudian beliau wafat, beliau sempat berbicara kepada sahabat-sahabatnya dengan hadis yang saya akan sebutkan ini. Apa itu? Kata Nabi Muhammad SAW,
innama ana basyarun yushiku an ya'tiya rasul rabbi faujib. Aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Mungkin sebentar lagi akan datang utusan Allah, kemudian aku kabulkan permintaannya, alias artinya maksudnya jadi sebentar lagi aku akan meninggal. Wa ana tarikum fikum astaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Tapi jangan khawatir, aku tinggalkan kalian dua hal. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Itu hadis Saqalain itu ada dua. Ada hadis Saqalain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya, dan di dalam riwayatnya itu masih dipertanyakan kesahihannya. Tapi hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam hadis Sahih Muslimnya yang sudah tidak diragukan lagi akan sanad dan juga riwayatnya, dipastikan sahih. Tapi entah mengapa kok banyak yang menyebutkan itu dengan hadis yang di dalam kitab Mustadrak, bukan di dalam hadis yang dibawa oleh Imam Muslim. Di mana hadis yang dibawa oleh Imam Muslim di dalam kitab Mustadrak dibawakan oleh Imam Hakim, kitab Allah wa sunnati, seperti yang selalu dibawakan itu. Tapi di dalam Muslim adalah kitab Allah wa itrati ahli baiti. Masalahnya, kenapa Nabi SAW kemudian dalam hadis yang sahih itu, beliau itu mengakhiri hadisnya dengan mengatakan uzakkirukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullah fi ahli baiti, sampai 3 kali Nabi Muhammad mengatakan demikian. Aku ingatkan ya kalian awas terkait dengan keluargaku. Aku ingatkan ya kalian awas terkait dengan keluargaku. Dan sekali lagi, aku ingatkan kalian awas terkait dengan keluargaku. Kenapa Nabi SAW sampai mengingatkan 3 kali? Karena Nabi Muhammad itu sebagaimana dikatakan dan selalu menyebutkan dalam hadisnya, inna ma'ana basyarun mislukum, aku ini adalah manusia biasa sama seperti kalian. Artinya apa yang kita rasakan, Nabi Muhammad juga merasakan. Kita bisa bahagia, kita bisa gembira, kita bisa sedih, kita bisa kecewa, itu sama, Nabi juga seperti itu. Artinya Nabi yang sudah disampaikan dan dipastikan oleh Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau wahai Nabi berada di dalam akhlak yang paling mulia. Sehingga apa? Kalau kita bertanya siapa yang paling cinta oleh Nabi Muhammad, jawabannya adalah anak cucunya. Karena apa? Siapa di antara kita yang akan mengatakan bahwasanya kita lebih cinta kepada orang lain daripada anak kita sendiri? Siapa di antara kita akan mengatakan bahwasanya kita lebih rindu kepada orang lain daripada anak cucu kita sendiri? Hasya wa kallah. Nah, itulah yang terjadi. Oleh karena itu, perhatiannya Nabi kita Muhammad SAW untuk anak keturunannya itu sangat luar biasa. Beruntung yang masih ada kaitan dan ikatan dengan para zuriat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Adanya mereka itu adalah supaya memperbanyak dan memperluas serta memperlebar. Apa itu? Sebab-sebab mereka mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Dengan dasar hadis Nabi SAW bersabda, awwalu man yashrabu min haudi yawmal qiyamah ahlu baiti, summa man ahabbahum minal arab, summa man ahabbahum minal ajam. Pertama kali akan meminum daripada telaga Al-Kautsarku ini adalah siapa? Keluargaku, anak keturunanku. Lalu kemudian mereka yang mencintai dari kalangan orang Arab, lalu mereka yang mencintai mereka dari kalangan orang ajam. Bagaimana kita akan cinta kalau kita tidak pernah berinteraksi? Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, hubbi wa hubbu ahli baiti amanun fi sab'ati mawatin ahwaluhunna azima. Kata Nabi SAW, mencintaiku dan mencintai keluargaku, keturunanku, itu sangat bermanfaat bagi pelakunya dalam 7 keadaan yang sangat genting. Yang pertama, indal wafah, ketika wafat. Orang yang cinta pada Nabi Muhammad dan zuriat Muhammad jangan khawatir, insya Allah meninggalnya ala husnul khatimah. Yang kedua, indal qabr, ketika dalam kubur jangan khawatir. Karena apa? Dipastikan kalau orang cinta pada zuriat Nabi Muhammad SAW dan pada cinta Nabi Muhammad SAW, maka kuburannya akan menjadi radhatun min riyadil jannah. Dan yang ketiga adalah indal kitab, indan nasyar, ketika dibangkitkan. Kenapa? Dipastikan dia dibangkitkan bersama Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, indal kitab, ketika menerima kitabnya, dipastikan dengan tangan kanannya. Dan yang kelima, indal hisab, ketika dihisab, dipastikan dia akan dihisab dengan hisab yang sangat mudah dan sukses melewatinya. Yang keenam, indal mizan, ketika ditimbang amalnya, dipastikan orang yang cinta pada zuriat Nabi Muhammad, maka dia itu timbangan amal kebaikannya lebih berat pada timbangan amal keburukannya. Dan yang terakhir,
indas sirat, ketika melewati sirat aman. Karena apa? Insya Allah akan bersama Nabi Muhammad secepat kilat melintas di atas sirat. Amin ya rabbal alamin. Sehingga pantas kalau Imam Ibn Hajar mengatakan orang cinta pada zuriat Nabi akan mendapatkan 3 hal di dunia. Yang pertama adalah berkah hartanya, yang kedua adalah bahagia hidupnya, dan yang ketiga adalah meninggal dunia ala husnil khatimah. Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Ta'ala, suatu waktu pernah Nabi SAW bertemu dengan iblis. Ketika iblis itu berjumpa dengan Nabi SAW, maka pertama kali yang diucapkan oleh iblis adalah, aku datang kepadamu wahai Muhammad dalam keadaan terpaksa. Nabi seorang yang cerdas, seorang yang cerdik, seorang yang cermat. Beliau tidak langsung merespon, tapi tanya dulu pada gurunya. Siapa lagi kalau bukan malaikat Jibril. Jibril, kenapa ini iblis itu datang padaku dan dia mengatakan aku datang kepadamu dalam keadaan terpaksa? Maka dijawab oleh Jibril, iya wahai Muhammad, karena apa? Tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang rasul pun yang didatangi oleh iblis kecuali dengan maksud dan tujuan untuk menjerumuskannya ke dalam dosa dan kesalahan, kecuali engkau. Dia diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk datang kepadamu untuk menjawab setiap pertanyaanmu dengan jujur. Kalau seumpama dia itu sampai bohong dengan jawabannya, maka niscaya segala janji Allah kepadanya, diantaranya hidup sampai akhir, itu akan dicabutnya. Sehingga dia katakan, aku datang kepadamu dengan terpaksa. Digunakan kesempatannya oleh Nabi SAW. Pertama kali ditanya oleh Nabi apa? Pertama kali ditanya oleh Nabi SAW adalah, siapakah manusia yang paling kau benci? Maka dijawab oleh iblis, yang paling aku benci adalah engkau dan semua keturunanmu, dan semua yang mengikuti syariatmu, dan semua yang membela syariatmu, itu adalah orang yang paling aku benci. Oleh karena itu, maka nggak mudah untuk cinta pada zuriat Nabi, nggak mudah. Sebagaimana dikatakan nggak mudah untuk sholat duhur, itu nggak mudah. Untuk sholat 5 waktu nggak mudah untuk berakhlak yang baik, nggak mudah untuk menjadi istri yang soleh kepada suami, nggak mudah. Kenapa? Karena itu penuh dengan tantangan, rintangan, dan hadangan. Siapa yang menghadang? Ya siapa lagi, bukan setan. Sehingga dicari-cari bagaimana caranya supaya para zuriat Nabi itu di dalam mata-mata umatnya Nabi Muhammad SAW itu tidak baik, atau digambarkan dalam keadaan gambaran yang buruk dan sebagainya. Itu diantaranya. Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Ta'ala, sebagai pertanda bagaimana perhatian Nabi kepada anak cucunya, diantaranya adalah Al-Habib Ali Habsyi, atau di dalam kitab Kunuz ada, atau di dalam kitab Majmu' Kalam Habib Ahmad bin Asratos, beliau pernah bercerita begini. Ada seorang haji yang dia itu punya toko. Suatu waktu dia itu kedatangan seorang habib, yang dia itu datang ke tokonya, dia bilang begini, Haji, saya ini mau beli keperluan kebutuhan keluarga, daripada beras, minyak, gula, dan sebagainya, tapi saya nggak punya uang, mau pinjem, takut sampai nggak bisa bayar. Karena hati-hati ya, yang punya pinjaman cepat dilunasi. Kenapa? Di dalam hadis sahih juga, sahih Muslim, yang dikatakan oleh Imam Muslim, dikatakan awwalu ma yamutu syahidu syahidan yukfar jami'u dzunubi illa dain. Ketika seorang syahid itu meninggal dunia, yang dikatakan Nabi SAW, aksaru syuhada ummati matu alal firas, kebanyakan syahid umatku itu meninggal di atas kasur. Berkatnya Nabi Muhammad, berkat usaha Nabi Muhammad, berkat upaya Nabi Muhammad, berkat doanya Nabi Muhammad, nanti banyak di antara kita yang meninggalnya dalam keadaan syahid. Sehingga Allah sediakan 70 sebab mati dalam keadaan syahid. Orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena kebakaran, orang yang mati karena mendadak, orang yang mati karena penyakit di dalam perut kita, rongga, apa saja itu. Nah, jadi termasuk beruntung yang punya penyakit jantung, biasanya matinya kan mendadak, syahid. Nah, itu termasuk rahmat. Tapi kalau dia sudah mati syahid, apa yang didapatkan oleh seorang mati yang syahid? Begitu dia meninggal dunia, maka ruhnya itu langsung diletakkan di tempurung seekor burung warna hijau. Kemana ruhnya itu? Kalau malam hari seperti sekarang ini bergelantungan dengan arsy Allah, makhluk Allah yang paling agung dan yang paling indah. Kalau sudah siang, maka dia itu dimasukkan dalam surga, menikmati isi nikmat surga, tapi dalam tempurung seekor burung warna hijau itu. Dan nanti ketika di akhirat, maka dia diberikan hak prioritas untuk memberikan syafaat bagi 70 keluarganya, semuanya dalam satu martabat, nah itu bagi syahid. Kecuali apa? Kecuali orang yang punya hutang, tidak akan diberikan itu, dipending dulu. Makanya hati-hati yang punya hutang. Makanya Habib ini, dia katakan dengan apa? Dengan terus terang, kalau saya mau hutang tapi saya takut nggak bisa bayar, maukah kamu itu menjual
barang-barang yang aku beli dari kamu itu dengan kertas ini. Maka dilihat kertas ini, apa ini Bib? Dibaca, hutang kepada kakekku Nabi Muhammad. Tapi yang ditiru ini. Akhirnya apa? Marhaba Bib, diciumnya, taruh. Akhirnya beberapa saat lagi datang lagi, kasih kertas lagi, ngambil lagi barangnya. Kemudian ketiga kalinya datang lagi. Akhirnya biasa, namanya setan itu nggak akan membiarkan kita itu berbuat satu kebaikan pun. Selalu akan datang kepada kita untuk mencoba kita, untuk menguji kita, untuk menghadang kita, untuk mencegah kita daripada perbuatan baik. Sebagaimana sumpahnya dalam Al-Quran, wa izzatika la awwiyannahum ajmain, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan jerumuskan mereka semuanya. Kalau dia itu berusaha untuk masuk ke dalam diri kita, nggak berhasil, lewat istri, nggak berhasil, lewat anak-anak, nggak berhasil, lewat kolega, nggak berhasil, lewat kesehatan, nggak berhasil, lewat segala upaya pasti akan mereka gunakan untuk supaya menjerumuskan kita. Karena saking bencinya dan dendamnya kepada kita, sehingga dia akan kita dibiarkan. Sehingga lihat bagaimana sekarang ini banyak orang yang kaya yang punya uang yang bisa buat majlis seperti ini. Tapi kenapa kok Haji Bayu dan beberapa orang saja? Kenapa yang lainnya tidak? Ini salah satu contoh. Nggak mudah, itu karena hidayah daripada Allah Ta'ala. Mungkin karena doa orang tuanya, mungkin karena kedekatannya kepada para habaib, mungkin kedekatannya kepada seorang guru, mungkin berkat sedekah atau amal baik yang diterima, sehingga beliau diberikan pahala berupa bisa membuat majlis yang menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, jazaul hasanah hasanatun ba'daha, wa jazaus sayyi'ah sayyi'atun ba'daha. Oleh karena itu, maka istrinya yang datang, kamu itu ditipu-tipu, dibohong-bohongi sama Habib itu, timbul keraguan. Subhanallah, begitu timbul keraguan, bukan setengah keraguan, bukan penuh keraguan, tapi timbul sedikit keraguan. Subhanallah, Nabi SAW datang dalam mimpinya. Dalam mimpinya dia datang. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kamu mau aku bayar sekarang atau nanti di hari kiamat? Bangun beliau dalam keadaan menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Kepadaku engkau ragu? Nabi Muhammad mengatakan di akhir mimpinya itu, kepadaku engkau ragu? Sehingga beliau itu menangis. Kemudian dia itu bangun, dia cari Habib itu, saat toko-tokonya itu dikasihkan sama Habib itu. Kali ada yang seperti itu di Kediri, dikirim ke Bangil sana ya. Ayo coba lihat, ada satu lagi di Madinah. Di saat kami masih berada di Madinah, itu alhamdulillah kami ketika berada di Madinah, kami mendapatkan bagian daripada Suk Alawi. Suk Alawi itu adalah pasar yang dibeli oleh orang kaya, kemudian diwakafkan untuk semua para habaib yang ada di Makkah pada waktu itu, atau di Saudi. Nah, sehingga harga sewa yang namanya toko-toko itu semuanya itu dikumpulkan, itu dibagi-bagikan pada para habaib yang ada di Saudi, termasuk bahkan di luar, dikirim ke Indonesia, kirim ke Hadramaut dan sebagainya. Kami mendapatkan bagian itu selama 4 tahun, tinggal kita menunjukkan silsilah, nanti kita dapat. Biasanya 1.000 sampai 1.500 real pada waktu itu. Ada salah satu daripada habaib yang dia itu suka minum-minum, masih nakal. Akhirnya dia minta sama yang menjaga uang wakaf itu nggak diberikan. Kenapa? Dia tahu kalau diberikan nanti buat minum-minum. Sehingga dengan maksud etikat baiknya itu dia nggak ngasih. Pulanglah dia dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Subhanallah, malam harinya yang memegang harta wakaf itu bermimpi Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, kenapa kau tidak berikan? Itu kan haknya dia. Ya Rasulullah, kalau aku berikan dia, nanti dia menggunakan untuk maksiat. Apa kata Nabi Muhammad? Aku mau bertanya kepadamu, kalau kamu punya anak 2, yang satu berbakti, yang satunya durhaka, yang durhaka dapat warisan tidak? Apa katanya yang bermimpi? Dapat. Kalau itu kasihkan, itu haknya dia. Subhanallah, dia bangun, dia menyesal, diberikan haknya, ditambah lagi dari uangnya dia pribadi. Akhirnya apa? Loh, kamu itu kemarin menolak aku, sekarang kau berikan bahkan lebih daripada bagianku. Akhirnya diceritakan, begitu diceritakan dia menangis, subhanallah. Lihat taubat bagaimana datuknya itu, ingin memberikan taubat dengan melalui mimpi. Lihat bagaimana perhatiannya Nabi Muhammad SAW kepada anak cucunya. Suatu waktu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warḍah wa askanana wa iyyahu fasihal jinan ya Hanan ya Mannan, beliau itu termasuk yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Karena apa kata Nabi Muhammad? Nanti ini anakku ini satu ini, Hasan ini, dia akan memadamkan fitnah yang besar di antara kaum muslimin. Subhanallah, apa yang disampaikan Nabi Muhammad benar-benar. Begitu beliau menjabat menjadi khalifah,
6 bulan, kemudian diserahkan kepada Muawiyah untuk menghindari yang namanya pertikaian di antara kaum muslimin dengan beberapa syarat. Di antara syaratnya dia mendapatkan beberapa imbalan harta benda yang diberikan oleh Muawiyah untuk menjamu para tamu-tamu dan untuk mengurusi para miskin dan sebagainya. Maka suatu waktu setiap tahun dia dapatkan itu. Suatu waktu terlambat 1 minggu. Karena terlambat 1 minggu, 1 minggu saja terlambat, maka timbul dalam hatinya Sayyidina Hasan, kenapa Muawiyah ini kok terlambat ngirimnya? Biasanya nggak pernah terlambat, kok sekarang ini terlambat. Kepikiran sampai ke bawah tidur. Subhanallah, ketika tidur dia bermimpi datuknya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Muhammad? Kepada makhluk engkau berharap? Bagaimana lagi ya Rasulullah? Aku biasa mendapatkan ini dan aku bantu orang-orang. Sekarang aku tidak punya uang untuk membantu. Terlambat Muawiyah mengirimkan padaku. Katakan seperti yang aku baca ini. Sehingga diajarkan Nabi SAW doa, dan doa ini bagi zuriat Nabi SAW. Kalau baca doa ini cukup, nggak bakal butuh kepada orang. Apa itu? Allahumma qdhifi qalbi raja'ak waqta raja'i amman siwak hatta la narju ahadan ghairak. Allahumma wada'ufat anhu quwwatuna wa qasur anhu amaluna wa lam tantahi lurbatuna wa lam tabrhu masalatuna wa lam yajri ala arsinatina mimma ataita ahadan min awwalina wal akhirin minal yakin fa khussana bihi ya rabbal alamin. Kalau kita baca doa itu habis salat 5 waktu setiap hari, nggak bakal kita perlu pada orang. Alhamdulillah. Oleh karena itu coba lihat bagaimana perhatian Nabi Muhammad sampai segitunya. Ada lagi cerita diceritakan oleh Al-Habib Ali Habsyi terkait dengan Syekh Abdullah Basaudan yang menjadi ikon para muhibbin. Jadi jangan ngaku-ngaku muhibbin. Muhibbin itu tingkatan yang sangat tinggi. Muhib li ahlul bait itu tidak dikatakan muhib li ahlul bait kecuali kalau dia sudah bisa merasakan, bisa melihat sendiri setiap darah habaib itu ada darahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah bisa melihat, baru dia itu ngaku muhibbin. Mohon maaf, jadi kadang-kadang Habib Muhammad Muhdar itu mengatakan begini, jangan percaya kalau orang mengatakan muhibbin. Karena apa? Walaupun dia sudah terbang di atas, walaupun jalan di atas air. Karena apa? Karena mahabbah itu nggak mudah, cinta itu nggak mudah. Kita hanya dicoba dengan harta yang sedikit sudah seperti itu. Bagaimana dengan harta yang banyak? Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika ada satu orang datang kepada Muhammad, ya Rasulullah, aku mencintaimu. Ingat, kalau engkau mencintaiku, hilangnya dunia kepada kamu lebih cepat daripada rasa cinta kamu itu. Itu dikatakan Nabi Muhammad SAW sebagai tanda rasa cinta. Kenapa? Nggak mungkin ada sesuatu yang Allah berikan anugerah kecuali pasti dicoba dulu. Orang itu nggak mungkin langsung dapatkan sesuatu kecuali coba dulu. Makanya yang namanya Sayyidina Sunan Kalijaga waktu itu yang diperintahkan oleh gurunya untuk menjaga tongkatnya itu selama 2 tahun lamanya bertapa. Itu kan macam-macam cobaannya, dari mulai ular, mulai ini sebagainya, tetap dia itu menjaga tetap seperti yang diamalkan oleh gurunya sampai dia itu berhasil. Sama seperti itu, ketika kita ingin melakukan suatu kebaikan pasti dicoba dulu. Subhanallah, ternyata ini beliau apa tadi ceritanya? Syekh Abdullah Basaudan. Syekh Abdullah Basaudan ini meninggalnya sekitar 170 tahun yang lalu. Tapi subhanallah, setiap ada Habib mau datang dia tahu. Sehingga dia katakan pada murid-muridnya, ayo siapkan makanan, siapkan minuman. Sebentar lagi ada Habib datang. Subhanallah, datang Habib. Setiap kali dia katakan begitu, datang Habib. Sehingga suatu waktu muridnya itu berkata begini kepada gurunya, Syekh Abdullah Basaudan, ya Syekh, aku heran, setiap engkau katakan ada Habib mau datang, pasti Habib datang. Dari mana engkau tahu? Maka dijawab beliau, iya, aku tahu karena setiap ada Habib mau datang padaku, dari semenjak jarak tempuh 1 mil, 1 mil itu berarti 2 kilo kurang 1/4, aku sudah mencium baunya Rasulullah SAW. Sehingga aku katakan, bentar lagi datang zuriat Nabi. Akhirnya apa? Suatu waktu ada seorang anak muda. Jadi kalau anak muda belum alim jangan dipanggil Habib gitu loh, Sayyid gitu. Nah ini sama seperti itu, ini masih muda, wah nggak punya ilmu, tapi dia hormat, tetap menghormat sama seperti yang lainnya. Begitu kebiasaannya Syekh Abdullah Basaudan, kalau ada Habib datang kasih makan. Kalau sudah kasih makan, kemudian diberikan tempat untuk istirahat. Nah, ketika istirahat biasanya dipijat sama beliau. Nah, ini anak muda ini setelah makan, istirahat, tidur, dipijat sama beliau. Ketika dipijat anak muda itu dan lugunya malah begini, kenapa kau pijat aku? Ya engkau kan capek Bib, dari jauh Bib. Nah, dia bilang gitu. Yang capek bukan aku, yang capek kuda sana. Kalau kamu itu mau memang benar-benar mau pijat, pijat kudanya. Oh baik Bib, berangkat ya. Coba lihat, dari saking cintanya, akhirnya apa, kudanya yang dipijat. Ketika dia mau pijat kuda, ketiduran.
Ketika tidur bermimpi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tersenyum kepadanya dan dia mengatakan, ana raditu bika, aku ridho kepadamu dengan apa yang kau lakukan itu, dan karena ridhoku mintalah apa saja, aku mintakan kepada Allah. Apa katanya Syekh Abdullah Sudani? Kalau begitu ya Rasulullah, doakan aku supaya aku bisa memandangmu dalam keadaan terjaga, bukan waktu tidur. Apa kata Nabi SAW? Engkau dapatkan itu. Begitu dia bangun, Rasulullah dari depannya. Coba lihat bagaimana perhatian Nabi SAW pada zuriyah. Ini salah satu contoh. Oleh karena alhamdulillah, jangan pernah putus. Kenapa? Sebaik-baik hubungan yang dibuat oleh seorang hamba daripada umatnya Nabi Muhammad untuk menghubungkan diri kepada Nabi Muhammad adalah cinta pada keluarga Nabi SAW. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, masalu ahli baiti kamasali safinatin Nuh, man raqib naja wa man lam yarkab gharik. Jadi orang yang kalau sudah naik ke perahu zuriat Nabi SAW, cukup sudah, insya Allah selamat. Kenapa? Karena dengan cinta kepada mereka cukup. Nah, jadi fungsinya para habaib ini yang ada di dunia ini, fungsinya apa? Alat-alatnya Nabi, corong-corongnya Nabi, mata-matanya Nabi. Untuk apa? Memperbanyak umatnya yang masuk dalam pikirannya, dalam memorinya, dan itu bersambung dengan Muhammad, sehingga apa? Nanti kelak nanti di pada masa dicari itu mereka, mana itu yang mencintai itu. Semoga kita termasuk yang berada dalam hati para habaib, semoga kita termasuk mencintai para habaib, sehingga kita termasuk yang mendapatkan 3 hal di dunia, yaitu berkah harta benda kita, bahagia hidup kita, dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Sahibul Majlis Habib Husin dan juga semua para anggota, para panitia, dan khususnya kepada Haji Bayu dan semua para panitia dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan harta bendanya, banyak tajir banjir tapi tidak ada hisab di akhiratnya, dan semoga semuanya berguna untuk syariatnya, menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniya kunyatin salihah wa ala Al-Fatihah.